Akuntansi ekuitas. Jadi nanti di bab ini kita akan pelajari tentang komponen ekuitas, akuntansi saham, akuntansi dividen, dan juga terakhir pelaporan dan analisa ekuitas. Yang pertama tentang ekuitas itu adalah selisih antara aset dan liabilities. Jadi kalau perusahaan punya aset nilainya 100, liabilitas 60, maka ekuitasnya adalah 40. Nah, nanti ekuitas itu terdiri dari modal saham atau share capital, terus ada agio saham atau share premium atau kadang disebut sebagai additional paid-in capital. Terus selanjutnya ini yang dua ini disebut sebagai modal kontribusi. Terus yang ketiga adalah laba ditahan atau return earning. Nah, kalau yang ini adalah modal dari keuntungan. Jadi return earning ini adalah saldo dari laba bersih yang dikumpulkan oleh perusahaan. Jadi kalau kita misalnya perusahaan punya laba 500 ya. Dari 500 ini 200 dibagikan sebagai dividen ya. Maka yang 300 ini akan menjadi tambahan dari laba ditahan atau return earning ya. Jadi sekali lagi laba ditahan adalah modal dari keuntungan. Terus ada laba komprehensif, other comprehensive income. Ini adalah laba atau rugi ya yang tidak dicatat di laporan laba rugi ya. Jadi ini ada beberapa akun atau beberapa transaksi yang tidak melalui laporan laba rugi. Ya mungkin salah satu contohnya itu adalah keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset. Ya, jadi ini tidak dicatat di laporan laba rugi, gain or loss-nya, tapi langsung dicatat di ekuitas yang namanya laba komprehensif. Oke, terus yang terakhir ada minority share. Jadi maksudnya ini dalam ekuitas ini misalnya kepemilikan mayoritas itu adalah misalnya gini. Perusahaan itu equity-nya itu misalnya 80%. Jadi dari 1000 equity ya. Ini 80% ini adalah pemilik atau dimiliki oleh pemegang saham yang besar ya. Nah, selisihnya 20% ini yang namanya minority share. Oke, terus selanjutnya akuntansi untuk saham ini adalah penerbitan. Jadi nanti ada saham yang dengan nilai par atau nilai nominal, ada juga yang tanpa nilai nominal atau nilai par. Terus ada juga akuntansi saham kombinasi. Jadi maksudnya ini kalau perusahaan itu menerbitkan saham biasa dan juga saham preferen tapi dijual atau diterbitkan secara bersamaan. Ini yang namanya lump sum. Oke, terus selanjutnya akuntansi saham non kas. Jadi maksudnya itu perusahaan menerbitkan saham tapi terimanya bukan kas, selain kas. Terus akuntansi biaya penerbitan saham. Dan terakhir saham treasury. Saham treasury itu maksudnya adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Akuntansi saham par dan tanpa par. Misalnya perusahaan menerbitkan saham sebanyak 1000 lembar dengan nilai nominal 50 ya. Terus ketika diterbitkan atau dijual itu harganya 120 ya. Jadi artinya 50 ini akan dicatat sebagai modal saham, yang ini agio saham ya, selisihnya dari 120 ke 50 atau 70 dikalikan 1000 itu disebut sebagai agio saham ya. Jadi dari penerbitan saham ini sebesar 1000 ya, nilai wajarnya 120, perusahaan terima uang 120, 50.000 ini senilai nilai nominal, selisihnya itu adalah namanya agio saham biasa. Nah, kalau yang tanpa par ya, ini sama ya, dia nggak ada nilai nominal, semua dicatat sebagai kas pada modal saham biasa. Nah, terus modal saham biasa ini bahasa Inggrisnya adalah share capital common. Kalau agio itu sebutnya sebagai additional paid-in capital common ya. Sedangkan kalau modal saham preference, share capital prefer, sedangkan agionya ya itu adalah additional paid-in capital preferred share. Oke, nah kita lanjutkan dengan lump sum ya. Jadi di sini penerbitan bersama antara saham biasa dan saham preference. Jadi alokasinya bisa menggunakan dua metode, proporsional sama incremental ya. Jadi ini syaratnya adalah kita tahu nilai wajar untuk masing-masing saham biasa dan yang preference ya. Tapi kalau cuma salah satu ya, maka kita menggunakan yang namanya incremental. Jika kedua saham tidak diketahui nilainya, maka menggunakan metode lain, misalnya pakai appraisal ya. Oke, nah ini contohnya menggunakan metode proporsional ya. Jadi perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham biasa, nilainya parnya 10, nilai wajar 20.
Di saat yang bersamaan, perusahaan juga menerbitkan saham preferen 1000 lembar dengan nilai nominal 10, nilai wajarnya 12. Oke, jadi di sini ada dua saham ya, ini 1000, 20 ya. Jadi 20.000 nilai wajarnya untuk yang saham biasa. Sedangkan untuk yang preferen ya, ini 1000 lembar juga, harga wajar 12, berarti 12.000. Jadi nilai wajarnya ini harusnya 32.000. Oke ya. Tapi karena ini lump sum ya, diterbitkan secara bersamaan, itu nilainya hanya 30. Nah, kalau kita menggunakan metode proporsional, maka yang kita lakukan adalah kita hitung dulu nilai wajar untuk totalnya 32.000 ya. Terus alokasi ke saham biasa berarti 20.000 karena nilai wajar saham biasa 20.000 ya. Totalnya 32.000 dikalikan 30.000 ya. 30.000 ini adalah nilai lump sumnya ya. Jadi alokasi ke saham biasa itu sebesar 18.750 ya. Sedangkan kalau yang preferen karena nilai wajarnya 12 ya, kita bagi 32.000, kita kalikan 30.000, 11.250. Nanti ini jumlahnya harus 30.000 ya. Maka jurnalnya kalau pakai metode proporsional ya, kasnya untuk yang saham biasa 18.750, ini nilai parnya ya 10.000, selisihnya itu agio saham biasa ya. Kalau yang pakai preferen, saham preferen itu kasnya itu 11.250 ya. Saham preferennya sama 10.000 ya, nilai nominalnya, selisihnya itu agio saham preferen. Oke, selanjutnya kita menggunakan lump sum juga, tapi menggunakan metode incremental ya. Nah, kalau pakai metode incremental ya, tidak diketahui nilai wajar dari saham preferen. Jadi yang kita lakukan adalah kita alokasikan dulu semuanya ke saham biasa. Jadi 30.000 ya, nilai wajarnya itu adalah 1000 dikalikan 20 ya, 20.000. Oke. Jadi 20.000 ini semua dialokasikan ke saham biasa, selisihnya ini baru ke saham preferen. Jadi nanti jurnalnya adalah kas 30.000 ini ya, modal saham biasanya 10.000, agionya 20.000. Sedangkan kalau saham preferen ya, ini karena kebetulan tidak ada agio, maka jurnalnya seperti ini, kas pada saham preferen 10.000. Ini selisih antara nilai wajar saham biasa dengan total pembelian lump sumnya. Oke, nah kalau akuntansi saham dengan non kas ya, maka kita harus menggunakan fair value atau nilai wajar dari aset yang diterima. Jika tidak diketahui nilai wajar dari aset, maka menggunakan nilai wajar saham. Kalau nggak juga tahu nilai aset atau nilai sahamnya, maka kita menggunakan metode valuasi yang tepat. Oke, nah ini contohnya PT ABC membeli paten obat dengan menerbitkan saham sebanyak 10.000 lembar, nilai parnya 10. Yang pertama ya, PT ABC tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tapi nilai patennya 140.000 ya. Berarti kita tahu nilai wajarnya dari patennya, maka jurnalnya adalah debit paten 140.000, kredit modal saham, nilai parnya atau modal saham sebesar 100.000, selisihnya agio saham. Terus yang kedua, PT ABC tidak dapat menentukan nilai paten, tapi dia tahu nilai wajar sahamnya 150. Maka kalau seperti ini, maka jurnalnya adalah debit paten 150.000 ya. Terus kreditnya modal saham, nilai nominalnya sama seperti di atas, terus selisihnya agio saham ya. Nah, kalau yang terakhir nggak ada nilai wajar untuk paten dan juga nilai wajar untuk saham, maka yang kita gunakan adalah kita menggunakan nilai dari konsultan ya. Dia menggunakan metode valuasi discounted cash flow, ketemu angka 125. Maka jurnalnya adalah debit paten sebesar 125.000. Terus modal sahamnya 100.000, nilai nominalnya, selisihnya ini agio saham 25.000. Oke, nah kita lanjutkan dengan akuntansi biaya penerbitan saham. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham di bursa efek ya, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi umumnya itu ada yang namanya biaya penjaminan emisi, underwriting, biasanya dibayar ke perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan itu membantu perusahaan untuk bisa menjual sahamnya di bursa efek. Oke, terus ada biaya konsultan hukum, biaya auditor dan biaya lainnya. Nah, biaya-biaya ini ya, ini bisa mengurangi dari nilai yang diterima dari penjualan saham ya. Jadi misalnya
Contohnya ini perusahaan menerbitkan saham sebanyak 10.000 lembar ya, nilainya $50, nilai wajar 80. Artinya ya, perusahaan akan menerima uang sebesar 800.000 ya dolar. Dari mana 10.000 dikali $80? Nah, tapi kas yang diterima itu harus dikurangi dengan biayanya ya sebesar 16.000. Maka nanti jurnalnya itu adalah kas 784, 800.000 dikurangi 16.000 ya. Nah, ini nilai nominalnya 10.000 dikalikan $50 ya. Nah, selisihnya 284, ini yang namanya agio saham biasa ya. Jadi kalau nggak ada biaya penerbitan, maka di sini nilai agio saham biasanya sebesar 300.000 ya. Jadi sekali lagi, biaya penerbitan saham akan mengurangi nilai agio saham ya. Atau kalau ini misalnya 0, maka dia akan mengurangi nilai dari modal saham biasa. Oke, nah selanjutnya itu kita akan bahas saham treasury. Apa itu saham treasury? Adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan yang sama. Ya, jadi contohnya itu misalnya kalau PT Telkom membeli saham PT Telkom. Ya, nah ini kalau Telkom beli saham PT yang lain, maka akan dicatat sebagai investasi pada saham. Ya, tapi kalau dia beli saham Telkom, ya nggak boleh dicatat sebagai investasi saham, tapi kita catatnya sebagai saham treasury. Dan ini adalah kontra akun dari ekuitas atau mengurangi nilai ekuitas ya. Nah, metode pencatatannya ada dua, metode biaya cost method. Jadi mencatat saham treasury sebesar nilai pembelian ya, nilai costnya. Oke. Yang kedua, metode nilai par value. Jadi nyatatnya itu menggunakan nilai par. Tapi karena yang umum digunakan adalah metode cost ya, maka nanti kita akan bahas soalnya hanya yang berkaitan dengan metode biaya. Nah, nanti ketika saham treasury yang sudah dibeli dijual kembali ya, nanti akan muncul yang namanya akun saham treasury premium. Kalau di bawah nilai pembelian ya, dia nanti akan didebit ke laba ditahan. Oke, kita lihat contohnya. PT Palu Gada membeli saham treasury sebanyak 1.000 lembar. Jadi ini karena saham treasury, maka jurnalnya bukan investasi saham, tapi debit saham treasury pada kas. Oke, jadi dia punya 1.000 lembar ya, jadi saldonya itu dia punya 50.000 saham treasury ya. Oke, ini treasury share ya. Nah, terus dijual sebanyak 500 lembar atau separuhnya ya, nilainya itu 60. Artinya ya, yang dijual itu sesuai dengan costnya itu adalah 500 dikalikan dengan 50 atau di sini 25.000 ya. Jadi nanti saham treasury-nya dikredit 25.000, debitnya kas sebesar 30.000. Nah, selisihnya itu yang namanya saham treasury premium ya, atau agio dari saham treasury. Agio saham treasury. Nah, terus kalau ternyata dijual lagi yang sisanya ya, kan jual lagi nih, dijual lagi tapi menjual saham treasury itu 35, artinya rugi nih ya. Jadi di sini kita catat lagi saham treasury-nya di kredit sebesar 25.000 ya, tapi terima uangnya itu hanya 17.500 ya. Berarti debit kas sebesar 17.500, kredit saham treasury 25.000. Oke. Nah, tadi sebelumnya kan perusahaan itu punya agio dari saham treasury ya sebesar 5.000. Oke. Nah, ini kita debit dulu ya. Karena di sini kan kerugiannya itu adalah 7.500 ya. Jadi 5.000 itu ngambil dari premium ya. Nah, karena masih kurang, maka 2.500 lagi ngambilnya itu dari laba ditahan. Oke, kita perhatikan jurnal di sini ya. Kasnya itu adalah 35 dikalikan 500. Ya, ini yang diterima, uang yang diterima sama perusahaan karena menjual saham di harga yang lebih rendah ya. Nah, saham treasury-nya ya sekarang perusahaan itu berkurang lagi karena dulu cost-nya itu 50 ya, sedangkan yang jual 500, maka berkurang 25.000. Artinya sekarang perusahaan tidak lagi punya saham treasury. Nah, di sini ya artinya harga 25.000 saham treasury dijual 17.500, ada kerugian sebesar 7.500 ya. Nah, karena perusahaan sebenarnya tadi masih punya premium dari saham treasury 5.000, maka ini kita kurangi dulu. Nah, selisihnya ke laba ditahan. Jadi kalau ternyata di sini nggak ada saldonya, saham treasury nilainya 0, maka semua kerugian itu dicatat di laba ditahan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan akuntansi untuk saham preference ya.
Jadi apa sih saham preferen? Preferen itu biasanya yang pertama preferensi dari dividen, artinya saham preferen ini diutamakan mendapatkan dividen dibandingkan dengan saham yang biasa. Oke, terus yang kedua preferensi atas aset. Jadi kalau perusahaannya likuidasi atau bangkrut, maka sebelum pemegang saham biasa mendapatkan sisa hasil likuidasi, saham preferen ini harus dibayar semuanya dulu. Oke, dapat dikonversi menjadi saham biasa, artinya dari saham preferen menjadi saham biasa. Terus selanjutnya dapat dilakukan call oleh perusahaan, artinya bisa nanti dilunasi, dalam arti saham preferennya ini dibeli kembali atau dilunasi sama perusahaan sehingga saham preferennya itu hilang. Terus yang terakhir, tidak memiliki hak suara dalam RUPS ya. Jadi karena ini saham preferen ya, dia tidak ada suara. Jadi ketika voting tidak memiliki suara. Terus ada yang istilahnya cumulative preference share. Jadi maksudnya adalah jika tahun ini tidak dapat dividen ya, maka tahun depan dia berhak mendapat 2 kali dividen. Dividen tahun sekarang dan dividen tahun sebelumnya. Oke, jadi sebelum dibagikan dividen kepada pemegang saham biasa, ini 2 kali dividen itu harus dibayarkan dulu ke saham preferen ya. Nah, istilahnya itu dividen yang belum dibayar dianggap sebagai dividen in arrears. Akuntansi saham preferen itu sama dengan saham biasa ya. Jadi kas saham preferen, kredit agio kalau ada selisih antara nilai nominal dengan nilai wajar. Selanjutnya kita belajar tentang akuntansi dividen ya. Jadi yang paling penting di sini nanti kita kenal 3 tanggal: tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan yang terakhir tanggal pembayaran. Oke. Jadi tanggal pengumuman itu adalah perusahaan mengumumkan akan bagian dividen ya. Jadi ini di jurnalnya adalah debit laba ditahan, kreditnya utang dividen untuk dividen kas ya. Nah, yang kedua, tanggal kedua adalah tanggal pencatatan, recording date. Nah, ini tidak ada jurnal ya. Jadi yang dilakukan di tanggal kedua, perusahaan akan mencatat ya siapa pemegang saham itu yang berhak mendapatkan dividen ya. Jadi misalnya gini. Misalnya ada pengumuman pembagian dividen tanggal 1 April. Oke. Ya, ini udah dicatat ya. Laba ditahan pada utang dividen. Ya, ini pengumuman ya. Terus di sini di tanggal 21 April ya. Ini tanggal recording. Artinya ya, perusahaan akan mencatat siapa yang tanggal 21 itu masih memiliki saham saham perusahaan yang berhak dapat dividen. Nah, nanti mungkin tanggal 30 ini pembagian dividen. Tanggal pembayaran jurnalnya adalah debit utang ya. Yang di sini tadi ya, debit, jadi utang dividennya itu habis, kredit ke kredit ke kas. Oke, nanti jenis dividen itu ada dividen kas ya. Dividen properti itu maksudnya bukan dibayar dengan properti tapi dibayar dengan aset ya. Terus ada lagi dividen likuidasi. Jadi dividen perusahaan. Jadi sekali lagi kan yang namanya dividen kas ini kita ngambilnya dari laba ditahan atau return earning. Tapi kalau dividen likuidasi dia bukan dari laba ditahan. Bisa dari agio saham atau modal saham. Terus ada dividen saham ya. Nah, yang pertama akuntansi untuk dividen kas. Jadi sekali lagi kita tahu ada 3 tanggal ya. Tanggal pengumuman ya. Terus pada ini tanggal pencatatan ya. Terus pembayaran tanggal 5 Mei ya, buat jurnal yang tepat ya. Sekali lagi jurnal dividen itu ketika ada pengumuman adalah debit laba ditahan, kreditnya utang dividen. Terus sekali lagi tanggal pencatatan itu nggak ada jurnal. Pembayaran utang dividen pada kas sebesar 50 miliar. Jadi nanti di sini hilang ya, saldonya habis ya, perusahaan kasnya berkurang 50 miliar. Oke, nah kalau untuk yang namanya dividen properti atau aset ya, jadi contohnya itu perusahaan menggunakan surat berharga. Jadi bagi dividennya itu investasi ya, nilai buku 100 miliar, nilai wajar 120. Nah, pas tanggal pengumuman ya, maka dicatat keuntungan dari investasi ya. Jadi di sini karena nilai buku 100 sedangkan nilai nilai wajar 120, maka ada kenaikan sebesar 20 miliar. Ya, ini menambah nilai investasi. Kreditnya adalah keuntungan yang belum direalisasi. Terus kita juga jurnal lagi laba ditahan, ini buat dividennya ya. Utang dividen properti aset. Jadi artinya nanti dibayarnya bukan dengan kas tapi dengan investasi. Oke, jadi tanggal pengumuman, tanggal pencatatan sama sekali lagi tidak ada jurnal. Tanggal pembayaran adalah
Utang dividen properti aset 120, jadi hilang utang dividennya, investasinya berkurang 120 miliar. Oke, terus selanjutnya akuntansi untuk dividen likuidasi ya. Jadi di sini bagi dividen 50 miliar ya. 60 dari laba ditahan dan sisanya diambil dari laba di store. Artinya di sini ini kenapa disebut dividen likuidasi, karena ngambilnya itu bukan dari laba ditahan semua ya, jadi sebagian dari agio saham. Jadi nanti jurnal pembayarannya utang dividen pada kas, jadi yang beda itu di sini di tanggal pengumuman ya. Kenapa nggak ke return earning ya, karena di sini kita mau mencatat dividen likuidasi ya, atau biasanya itu perusahaan itu return earningnya itu sudah 0 ya. Jadi mungkin return earning perusahaan itu 60 miliar ya, ketika dibagikan dividen 60 miliar habis, udah nggak ada lagi return earning, maka dia ngambilnya dari agio saham biasa. Oke, terus di sini ada dividen saham dan pemecahan saham atau share split ya, atau juga biasa disebut sebagai stock split ya, sama aja. Jadi di sini perusahaan membagikan dividen saham sebesar 50 miliar tanggal 1 April, maka tanggal 1 ini kita bikin jurnal ya. Jurnalnya adalah laba ditahan pada dividen saham biasa sebesar 50 miliar. Oke. Terus tanggal pencatatan sama, nggak ada jurnal ya. Nanti ketika dibayarkan ya ini dividen saham biasa pada saham biasa, dan ini selalu menggunakan nilai nominal ya. Jadi kalau perusahaan mengeluarkan dividen saham, kita abaikan yang namanya nilai wajar. Oke, jadi selalu menggunakan nilai nominal. Jadi artinya di sini nggak ada, ketika ada dividen saham itu nggak ada yang namanya agio dari dividen saham atau agio saham biasa dari penerbitan dividen saham. Share split itu adalah pemecahan jumlah saham beredar menjadi jumlah yang lebih besar ya. Jadi nggak ada jurnal, sebenarnya nggak ada jurnal ya di sini, nggak ada jurnal. Terus efeknya apa sih kalau ada share split? Jadi misalnya di sini perusahaan memiliki jumlah saham beredar sebanyak 100.000 lembar ya, nilai parnya 1.000. Jika perusahaan melakukan pemecahan saham, apa yang terjadi? Jurnal apa yang harus dibuat? Oke. Jadi kalau seperti ini, maka jumlah saham beredarnya itu akan bertambah, karena setiap akan bertambah 5 kali, karena setiap satu lembar saham lama yang 100.000 ini ya akan mendapatkan 5 saham atau dipecah menjadi 5 ya. Artinya yang tadi 100.000 menjadi 100.000 dikalikan 5, 500.000. Nah, nilai nominalnya ini juga sekarang nggak lagi nilai par atau nilai nominal 1.000, tapi 1.000 dibagi dengan 5 ya. Jadi 200 ya, sedangkan jumlahnya, jadi secara total itu nggak ada perubahan ya. Sekali lagi nggak ada jurnal untuk share split ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya biasanya itu membuat harga saham tuh di pasar relatif menjadi lebih murah. Saya kasih contoh itu Unilever itu sebelum dipecah sahamnya itu harganya 40.000 ya. Satu lembar 40.000, artinya kalau satu lot itu, kalau kita mau beli saham di bursa itu kan minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Maka untuk beli satu lot saham Unilever, maka minimal keluar uang 40 juta dikalikan 100. 40.000 dikalikan 100, 4 juta rupiah. Nah, itu kan relatif mahal untuk yang namanya nasabah retail ya. Maka kalau dilakukan share split, efeknya adalah harga saham seolah-olah menjadi relatif lebih murah. Kenapa? Karena sekarang harganya menjadi 40.000 dibagi 5, walaupun jumlah saham beredarnya naik 5 kali lipat ya. Jadi menjadi 8.000 setelah share split ya. Jadi sekali lagi, share split itu tidak ada jurnal. Oke. Nah, ini saya kasih contoh presentasi untuk PT Sarana Menara Nusantara. Ini perusahaan tower. Ya, kita lihat di sini laporan keuangannya itu ini ekuitas ya, terdiri dari modal modal dasar, modal di store. Jadi bedanya apa? Modal dasar ini yang di akte, modal di store ini yang sudah dibeli sama investor ya. Dari 510 ya. Perusahaan juga punya saham treasury ya. Ingat, saham treasury itu adalah saham perusahaan yang dibeli. Jadi saham PT Sarana Menara Nusantara yang dibeli oleh PT Sarana Menara Nusantara. Nah, karena saham sendiri yang dibeli, maka tidak dicatat sebagai investasi, tapi catatnya sebagai saham treasury. Maka di sini saldonya negatif ya. Kenapa? Karena ketika perusahaan beli itu kan jurnalnya debit
saham treasury pada kreditnya kas. Padahal kita tahu saldo normal dari ekuitas ini kan kredit, ya. Maka karena dia debit, maka di sini dia tandanya minus, ya. Nah, ini laba komprehensif, ya. Ini macam-macam, ya. Terus ada saldo laba atau return earning, ya. Oke, nah saya mau di sini mau melihat yang nomor 25. Kita lihat di CLK, ya. Nah, untuk tambahan modal di start, ya, itu ada dari isinya itu ada premium sama biaya emisi, ya. Tadi kita lihat ya, biaya emisi itu kan mengurangi agio saham. Maka nilai yang dicatat dilaporkan di laporan keuangan 20576. Oke. Ya, jadi si PT Sarana Menara Nusantara itu melakukan penjualan saham itu pada 2010, ya, muncul yang namanya agio. Oke, terakhir analisis ekuitas. Nanti ada 3 rasio. Yang pertama tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Oke, terus yang kedua rasio payout dividen. Yang terakhir nilai buku per lembar saham. Jadi yang pertama itu kita sering menyebut sebagai ROI. Rumusnya adalah net income dibagi dividen preference dibagi rata-rata equity. Terus kalau yang kedua ini kita nyebutnya biasanya dividen payout ratio, yaitu cash dividend dibagi dengan net income setelah dikurangi preferred dividend. Yang terakhir book value per share, itu rumusnya adalah equity, ya, dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Oke, nah ini yang pertama ditanya ROI. Sekali lagi ROI itu rumusnya adalah ROI itu net income, ya, dibagi dengan total equity. Oke. Jadi di sini kita cari dulu equity-nya. Equity-nya adalah 250 dikurangi 150 dikurangi 20. Jadi kita dapat equity-nya 80. Nah, ini net income-nya setelah preferred dividend, ya. Di sini preferred dividend-nya itu 2 miliar, ya. Berarti di sini 38, 40 dikurangi 2, 38 dibagi dengan 80. Ya, atau ROI-nya itu sebesar 47,5. Oke, terus selanjutnya kita ngitung dividen payout ratio, ya. Ini adalah jumlah cash dividend, ya. Cash dividend dibagi dengan net income, ya. Jadi di sini cash dividend itu kan 15,2, ya. Kita bagi dengan net income setelah dibagi preferred dividend. Yang 40 miliar, net income dikurangi 2 miliar, atau payout ratio itu 40%. Artinya, ya, 40% laba itu dibagikan sebagai dividen. Terus yang terakhir book value per share, ya. Tadi rumusnya itu adalah book value per share itu artinya nilai equity, ya, dibagi dengan jumlah saham beredar, ya. Jadi outstanding common stock, ya, jumlah saham beredar itu equity-nya tadi kita udah hitung 80 miliar, ya. Sedangkan jumlah saham beredarnya itu adalah 80 juta. Maka kita ketemu book value per share-nya adalah 1000 per lembar.